F5 itu adalah multi-cloud application security and delivery company. Jadi kita fokus bagaimana untuk membantu klien kita mendeliver, mensecure, dan men-scale aplikasi mereka dalam lingkungan multi-cloud. Gizmo Talk Podcast. Halo Gizmo Friends, kembali lagi bersama saya Aditya Fatindrawan. Dan kali ini Gizmo Talk Podcast berkesempatan untuk ngobrol langsung sama salah satu cloud distributor platform di Indonesia, yaitu F5. Dan di depan saya sudah ada Pak Surung. Apa kabar Pak? Kabar baik Mas Adi. Alhamdulillah. Terima kasih kalau kabar baik ya. Karena Jakarta pagi ini sudah mendung berawan, sudah gerimis-gerimis rintik-rintik gitu. Jadi kondisinya harus baik ya. Harus selalu positif, optimis. Iya, betul. Oke, Pak, bisa so far buat perkenalan Pak Surung ini di F5 ini apa sih? Kan kalau di komputer kita tahu F5 itu adalah numeric button yang opsionalnya di atas buat refresh atau apa. F5 ini apa ini? Apakah temannya F4 yang di film-film zaman dulu F4 kan ada? Oke, Mas Adi. Tapi sebelumnya thank you, terima kasih sudah datang juga di kantor kita. Hari ini kita bisa bincang-bincang mengenalkan tentang F5, bagaimana F5 bisa membantu customer kita, klien kita dalam journey digital mereka. So F5 ini sendiri sebenarnya bukan perusahaan baru ya, cukup lama kita establish di tahun 1996. Ya, sudah cukup lama. Perusahaan lama ya. Saat ini di Indonesia sendiri kita sudah belasan tahun ya, dan kita punya begitu banyak clients dari berbagai sectors ya, baik itu mungkin financial sectors, baik itu service providers, government, commercial, ini ya, hampir semua vertical business kita punya clients yang cukup lama memakai F5 ya. So it's a brief history ya. Tapi kalau secara definisi ya, apa ini bisnis kita ya, F5 itu adalah multi-cloud application security and delivery company. Jadi kita fokus bagaimana untuk membantu klien kita mendeliver, mensecure, dan men-scale aplikasi mereka dalam lingkungan multi-cloud. Mungkin itu secara singkat. Singkatnya berarti ada ini bukan multi-platform lagi, itu benar-benar multi-cloud berarti ya? Iya. Segmennya itu juga besar sekali ya? Oke, udah belasan tahun di Indonesia ya? Sudah berapa banyak perusahaan yang ditangani? Mungkin saya nggak bisa ingat tepatnya berapa jumlahnya, tapi banyak sekali Mas. Di berbagai sektor industri, government juga cukup banyak, dan dari skala yang perusahaan besar, medium, sampai juga perusahaan kecil ya, UMKM juga ya, cukup banyak yang pakai. Dan memang F5 ini kalau di area katakanlah enterprise memang sangat dikenal, dan kita misalkan bantu klien kita katakanlah mungkin top 10 dari major banks di Indonesia, hampir semua klien kita memakai portofolio dari produk kita. Demikian juga service provider, government agencies ya, mungkin healthcare, hospitality dan sebagainya. Jadi pemakainya, usernya banyak sekali, karena memang kalau bicara infrastruktur IT, F5 itu sangat berperan dalam hal infrastruktur IT maupun saat ini security, karena kita tahu security itu saat ini menjadi sangat kritikal ya. Kalau belakangan ini ya. Itu nanti akan benar sekali. Dan sebagai security company, F5 membantu banyak klien kita untuk make sure aplikasi dan API mereka bisa dideliver secara secure. Oke. Oh wow. Berarti ini sudah perusahaan company dan sudah menangani banyak sekali perusahaan besar di Indonesia ya. Dan dengan skala yang macam-macam. Benar. Oke. Pak, ini mungkin pertanyaan akan jadi topik yang paling mendasar karena beberapa ini adalah undang-undang baru banget lahir ya. Walaupun isunya sudah banyak, sudah lama ya. Undang-undang perlindungan data pribadi baru aja disahkan, ya kan? Nah, ya kalau dari pandangannya Pak Surung sendiri, di F5 sendiri kan sudah perusahaan yang multi cloud application security and delivery company. Nah,
Gimana sih pandangannya Bapak Pak Surung dan bahkan F5 melihat UU PDP ini akhirnya Indonesia akhirnya memiliki undang-undang perlindungan data pribadi? Ya, yang pasti kami sangat menyambut sangat positif dengan disahkannya undang-undang ini. Saya pikir di era digital seperti sekarang ini, undang-undang ini sangat dibutuhkan, ya. Dan bagaimana dengan undang-undang ini data pribadi warga negara menjadi dilindungi, dijamin dan dilindungi, ya, menjadi jelas gitu ya. Nah, kalau kita bicara mungkin background ya, jadi katakanlah mengapa ini menjadi sangat penting di era digital khususnya, karena kalau dulu kan kita punya katakanlah identitas kita itu bentuknya kan fisik ya. Misalkan kalau kita pergi ke bank, mungkin kita akan bawa identitas berbentuk fisik, mungkin KTP, buku tabungan, cocokkan dengan spesifik tanda tangan dan lain sebagainya. Semuanya berbentuk fisik. Ya, itu sekarang udah beralih ke exactly. Nah, terutama dengan adanya pandemik, kita tahu semuanya itu beralih ke digital, kan? Bertransformasi dengan cepat. Ya. Dalam konteks perbankan, ya kita bisa dibilang hampir semua aktiviti perbankan kita sekarang kita lakukan melalui digital channel kan ya, baik itu mobile banking ya kan, atau smart branch dan sebagainya ketika kita melakukan aktivitas perbankan. Nah, dalam konteks ini data identitas fisikal tadi itu berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai identitas digital, gitu ya. Nah, dalam bahasa yang sering kita dengar itu PII, ya. Personal identifiable information. Wah, agak susah. PI. Kalau bahasa ini PI. Ya. Nah, jadi data PII ini tentu adalah data-data yang bersifat pribadi dan rahasia. Kredensial banget itu. Ya, kredensial ya, yang sekarang diproses, disimpan dalam bentuk digital. Nah, ketika itu berbentuk digital, tentu risk bahwa ini bisa dicuri, ya, karena bisa terekspos dan sebagainya, itu menjadi lebih tinggi. Padahal kita tahu ini adalah trust is a foundation ya, dalam digital world ya. Jadi, nah, bagaimana kalau digital identities ini ya itu menjadi syarat yang paling penting dalam dunia digital dan butuh dijamin perlindungannya. Nah, makanya undang-undang ini saya rasa akan sangat akan sangat mengakselerasi lagi ya digital ekonomi misalkan di Indonesia. Karena dengan undang-undang ini sekarang menjadi jelas gitu hak dari katakanlah subjek data ya pribadi maupun kewajiban dari pengendali data pribadi dari pemproses data pribadi. Jadi jelas sekali apa yang menjadi kewajibannya, apa yang menjadi rambu-rambunya, bahkan juga termasuk dendanya, dendanya atau implikasi hukumnya kalau undang-undang kalau hal perlindungan data pribadi ini dilanggar misalkan. Jadi menurut saya ini satu langkah maju dan saya percaya dengan adanya ini ada kepastian hukum seperti ini kita akan melihat ya adopsi dari digital di Indonesia itu akan meningkat. It's a good point gitu kan, karena Bapak tadi udah bilang kalau ini akan menjadi eskalasi lah masalah datanya sudah ada di Indonesia. Tapi kalau kita mundur sebelum ada UU PDP, FF sendiri gimana sih kalau data dari banyak banget perusahaan kami ini? Ya, mungkin gini ya, kalau kita bicara tentang bagaimana melindungi data ya kita need to go back to basic ya. Jadi kembali memperhatikan hal basic. Dalam hal ini ada 3 area yang kita perlu perhatikan ya, yaitu menyangkut adalah yang kita sebut sebagai people, process, dan technology gitu ya. Jadi tentu dalam dunia security terkadang sering dikatakan people is the weakest point gitu ya. Jadi orang-orang bisa gampang sekali dimanipulasi. Jadi terkadang mungkin teknologinya udah in place, tapi kalau people dalam hal ini pengguna-pengguna, user-user dari katakanlah internet atau suatu aplikasi tidak memiliki
literasi yang cukup atau awareness yang cukup, maka mudah sekali untuk kemudian menjadi victim dari cyber criminal ya. Jadi people is one of the thing that yang benar-benar perlu diimprove ya. Digital literacy, cyber security, awareness dan literacy itu penting. Hal-hal basic misalkan bagaimana orang-orang ini kalau kita bicara dalam konteks perusahaan, employee misalkan harus mengerti betapa pentingnya menjaga data konfidensial dan data pribadi, ya. Harus mengerti kira-kira apa itu data pribadi, ya, dan bagaimana data pribadi itu bisa dicuri misalkan. Attack vectorsnya apa? Oh, mungkin bisa dicuri melalui misalnya, ya, email phishing, ya, ketika kita klik satu link dalam email misalkan, kemudian itu menjadi jalan masuk malware dan lain sebagainya. Jadi hal-hal basic seperti ini, hygiene misalkan, berapa pentingnya misalkan memaintain password, ya, mengubah secara berkala, membuat password sedikit lebih kompleks supaya tidak mudah ditebak dan sebagainya, ya, menggunakan password yang berbeda untuk berbagai account dan sebagainya. Hal-hal nah itu bahaya. Oke. Bahaya itu ya. Itu bisa dijelaskan lagi ya. Itu ya. Kemudian kita bicara proses. Kalau proses tentu kita perlu memastikan proses yang memastikan ketika data digital tadi ya itu diproses, disimpan, ya itu aman, ya, aman dan apa namanya? Tentu prosesnya perlu di-establish. Nah, dalam konteks perusahaan mungkin perlu dilakukan katakanlah audit, mungkin testing, ya, penetration test dan lain sebagainya secara awal. Kemudian kalau kita bicara dari sisi teknologi, ya, ini area yang mungkin terutama F5 punya role to play ya. Kita adalah penyedia teknologi dalam hal ini teknologi security. Nah, kita tentu kita melihat penting sekali suatu organisasi, company, perusahaan, instansi untuk merelook kembali teknologi yang mereka miliki, karena bisa dibilang attack vectors ya yang beberapa tahun lalu dengan yang sekarang itu berbeda. Ya, konsepnya sudah berbeda. Jadi perlu kembali mereview ulang teknologinya ya dan memastikan teknologi yang sekarang mereka implement di hal security itu bisa cope dengan katakanlah threat landscape yang sangat juga berevolusi dan sangat berkembang ya. Jadi ada 3 area yang menurut saya perlu diperhatikan untuk kita secure data pribadi ini. Dari pertama people, proses, dan jangan lupa teknologi ya, karena dan actors itu, cyber criminals itu juga menggunakan teknologi, ya, menggunakan mesin, menggunakan rumus tadi yang sama juga. Iya, jadi dia kita perlu at the same time gitu ya, ketiga area ini perlu diadres ya dan dipastikan itu sudah ditangani dengan baik. Oke, itu tadi Bapak udah sedikit mention soal apa? Cyber education kan, soal literasi digital. Sebenarnya Indonesia itu sudah sprint awalnya, bahkan di awal pandemi itu udah udah cepat semua sekali semua. Tadinya harus masih pakai cash, sekarang udah cashless, kan sudah dompet e-wallet itu sudah banyak kan sekarang. Nah, tapi kan tadi Bapak sudah mention ada 3 rumus, people, proses, dan teknologi. Nah, kira-kira bagaimana sih kalau F5 itu mengedukasi klien ya, atau mengedukasi orang yang akan gabung ke atau menggunakan layanan dari F5 itu? Apa yang pengen disampaikan? Bagaimana mengencourage seseorang nih kayak, karena kalau kita ngobrolin kalau platform gitu, bahasa Indonesia itu komputasi awan. Kita lihat awan gitu, awan itu tidak berbentuk, kemudian tidak bisa diambil gitu, tapi tiba-tiba hujan gitu. Nah, kalau dari Pak Suroh menyampaikan edukasi ke klien gitu, F5 itu bagaimana akan menjamin data customer atau klien dari F5? Oke.
Jadi memang gini ya, kalau kita bicara education itu kan sangat luas konteksnya ya. Mulai dari tadi yang seperti saya bilang, hal-hal basic berupa digital literacy, misalkan cyber security awareness, literacy. Jadi mungkin dari sisi konteks itu kita juga cukup aktif ya. Jadi kita cukup aktif terlibat di dalam seminar yang dilakukan oleh instansi, organisasi, perusahaan, akademisi kampus dan lain sebagainya, di mana kita terlibat aktif menyampaikan ya hal praktis ya, yang sifatnya praktis ya, praktikal yang bisa meningkatkan katakanlah posture, security posture dari baik itu masyarakat maupun suatu organisasi atau perusahaan. Dari sisi yang lain ya, misalkan klien kita sering mengingatkan mereka bahwa trade landscape itu completely different. Itu bagaimana bad actors itu menggunakan teknologi, menggunakan automation, menggunakan cloud ya, menggunakan bahkan mungkin AI machine learning untuk melakukan serangannya juga kan. Dan artinya apa? Kita terutama dari sisi aplikasi. Jadi kita tahu aplikasi itu menjadi sangat penting, center of business saat ini ya. Bayangkan dunia perbankan, misalkan ya, perbankan bisa dibilang aplikasi itu menjadi channel utama saat ini untuk mereka berinteraksi dengan customer mereka, gitu ya, nasabah mereka, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kemudian aplikasi yang sangat kritikal ini, ya, apalagi dengan API dalam konteks misalkan perbankan bekerja sama dengan fintech, party dan sebagainya. Nah, API ini memegang peranan yang sangat penting. Nah, jadi yang kita lakukan ke klien kita adalah menjelaskan landscape yang baru, ya. Belum lagi kalau kita bicara dalam konteks perbankan, sekarang banyak juga yang sudah memakai misalkan multi cloud, public cloud. Jadi which is another complexity ya. Jadi tadinya mungkin data aplikasinya itu disimpan di dalam data center mereka yang terlindung dengan amat sangat baik oleh katakanlah perimeter mereka. Nah, sekarang data dan aplikasi itu dideploy dan tersebar di berbagai tempat. Mungkin di multi cloud, di public cloud, nggak cukup hanya satu, mungkin pakai cloud provider A, cloud provider B. Nah, dalam konteks sekarang di mana perbankan itu sangat ingin untuk meningkatkan kualitas layanan digital mereka, mungkin juga mereka mulai mendeploy Edge. Ya, nah, sekarang kita melihat data dan aplikasi dan service itu benar-benar tersebar. Ya. Jadi nggak harus cuma kan kalau dulu kita mikirnya dikumpulkan di satu tempat. Sekarang di satu tempat itu sudah diproses gitu. Sekarang kita bisa bilang data dan aplikasi dan services itu tersebar di apa yang kita udah nggak bisa divalidasi sebagai data center ya. Katanya perimeter is born. Jadi sekarang data can be anywhere, application can be anywhere. Nah, jadi kita jelaskan dengan katakanlah infrastruktur yang berbeda, ya. Mulai kalau kita bicara dari sisi aplikasi sendiri ada perubahan. Kalau dulu aplikasinya katakanlah kebanyakan monolitik, ya, tradisional monolitik, ya sekarang aplikasinya berbasis modern apps, ya, berbasis microservice container. Nah, itu juga completely requirement security juga berbeda. Jadi dengan teknologi yang berbeda, ya, dan cyber attack yang juga berevolusi, nah, kita jelaskan ke klien kita, mereka perlu relook kembali ya security means atau control yang mereka punya, karena sekarang udah berbeda juga tantangannya. Nah, jadi ya kita membantu klien kita untuk melihat shifting ini, trend ini, dan bagaimana mereka kemudian memodernize ya baik itu aplikasi mereka maupun infrastruktur dan security mereka, kontrol mereka untuk bisa beradaptasi
dengan tren yang ada. Soal informasi di mana banyak sekali, tidak cuma dari UKM tapi juga emang harus growth-nya benar-benar dari awal membangun sebuah perusahaan yang harus bertransformasi digital seperti itu. Nah, ini kalau ngomongin transformasi digital, laporan Google sama Temasek nih Pak, nyebutnya kan apa ya, bisa dibilang di Indonesia tuh banyak hampir 92 juta bahkan belum memiliki rekening digital, belum rekening bank. Sedangkan pertumbuhan bank digital saat ini kayak sudah cepet-cepet gitu loh. Nah, dan sedangkan tadi F5 sendiri akan mengelola data-data seperti itu. Nah, pandangannya F5 sendiri gimana dengan maksudnya kita tahu pertumbuhan digital sangat tinggi, tapi masih banyak orang mungkin under usia di bawah atau mungkin old-nya sendiri itu belum punya kredensial untuk dijaga. Mereka belas aja gitu. Ya, jadi mungkin gini ya, kalau kita bicara statistik ya, statistik mengatakan tadi yang sempat mengquote statistik dari Google dan Salesforce ya, di mana ada sekitar 92 juta ya unbanked population di Indonesia, itu mungkin sekitar 30% mungkin dari 30%. Jadi latest salah satu yang saya pernah baca latest report itu mengatakan 83 juta, jadi ada penurunannya dari yang tadi 92 juta. Jadi kita lihat 92 ke sekitar 23 juta dalam periode 1-2 tahun itu cukup cepat ya. Nah, jadi sebenarnya itu salah satu evidence ya bahwa digital banking, digital services itu sebenarnya sangat efektif untuk ya untuk menolong kita ya mengakselerate apa yang kita selama ini sebut sebagai financial inclusion ya, bagaimana unbanked population ini bisa mendapat akses perbankan juga ya. Nah, itu secara statistik cukup banyak di Indonesia yang masih unbanked. Ada sekitar 60 juta mikroekonomis yang katanya 70% tidak punya akses funding ke perbankan. Jadi, nah bagaimana kemudian digital banking ini dengan cepat bisa membantu menyelesaikan problem ini. Bayangkan kalau suatu bank ya itu harus membuka cabang misalnya ya, tentu katakanlah waktu yang dibutuhkan untuk men-setup cabang baru, meng-hire employee, staff ya, belum lagi mungkin budget yang harus dikeluarkan untuk men-setup itu semua tentu akan besar dan tentunya juga akan mempengaruhi speed ya dari bagaimana kita bisa menjangkau unbanked population tadi. Nah, kalau kita bicara dari digital banking kan di Indonesia sendiri kita lihat ada 2 streams ya. Satu stream yang dari sebenarnya berasal dari conventional banking, conventional bank atau traditional bank yang kemudian mendigitalkan service perbankan mereka ya. Dan kita lihat ada beberapa banyak ya perbankan besar di Indonesia yang kemudian sekarang berevolusi menjadi digital banking sebenarnya, karena kebanyakan transaksi mereka sudah terjadi secara digital. Bagaimana mereka reach out ke customer pemasaran mereka juga secara digital. Ada stream lain tentu yang kita sebut sebagai digital bank ya, karena dari awal mereka fully digital bank ya. Nah, tapi menurut saya baik itu digital banking yang tadinya adalah conventional bank maupun neobanks, saya rasa ini akan memberikan kemudahan, convenience ya bagi masyarakat Indonesia. Nah, one thing yang juga secara statistik itu sangat menarik adalah ternyata pengguna internet di Indonesia itu katanya latest report yang saya baca ada sekitar 210 juta. Wow, pertumbuhan signifikan. Ya, jadi sekitar 77% dari populasi Indonesia itu adalah pengguna internet. Nah, walaupun tadi dikatakan ada yang 83 juta yang tidak punya account bank. Artinya apa? Artinya kemungkinan sekali adalah orang-orang yang punya akses ke internet tadi bisa jadi akan memiliki akses perbankan pertama sekali melalui internet. Ini melalui digital. Digital services kan. Nah, jadi kita melihat bahwa dengan adanya digital banking ya
itu tentu akan mengakselerasi dunia perbankan di Indonesia, terutama dalam hal kita mengadres under population atau underserved ya. Nah, ini akan tentu memicu digital ekonomi di Indonesia yang berpotensi sangat tinggi ya. Soalnya hampir berapa kemarin report terakhir itu 124 billion US dollars berpotensi di tahun 2025. Begitulah potensi digital ekonomi kita yang milik itu semua di-drive oleh teknologi ya. Itu benar ya, berarti ini beberapa pertanyaan sudah langsung jawab sama Mas Rum. Nah berarti aku nanya sekarang tinggal yang lucu aja nih, ini kayaknya aku cut aja ya. Tapi gini, FF sendiri sudah sebagai perusahaan yang sudah belasan tahun di Indonesia. Di tahun 2022 ini bahkan kayaknya kompetisi perusahaan cloud itu semakin banyak munculkan. Gimana sih Mas Rum melihat kompetisi cloud platform atau cloud service yang tiba-tiba muncul di Indonesia hadir? Bahkan kalau lihat dari global tuh sudah banyak yang akan masuk ke Indonesia gitu. Kita nyebut aja yang ada dari 3 huruf kan gitu. Ya dari belahan dunia sana, bahkan dari China juga datang ke Indonesia untuk masuk ke pasar cloudnya Indonesia gitu. Karena kan sudah menjadi kayak main apa itu bukan musik datanya tadi sudah bervalue sekali di Indonesia, datanya value. Kemudian di Indonesia ini cloudnya kayaknya masih belum terjamah gitu. Kalau Mas Rum melihatnya gimana? Kompetisi ini, persaingan kompetisi ini. Nah mungkin saya sedikit ini ya, mundur sedikit kenapa cloud itu menjadi sesuatu yang saat ini semua hampir semua lah ya company itu mulai ada ya untuk cloud ya. Mungkin kita melihat tadi persaingan misalnya di era digital, di mana business agility adalah hal yang sangat penting. Jadi the reason company mulai menggunakan cloud sebenarnya at least ada mungkin 2 atau 3 hal utama. Pertama itu business agility, bagaimana bisa mereka men-serve demand dengan cepat ya. Time to market is key gitu ya. Bagaimana mereka merubah bisnis scenario, bisnis plan dan sebagainya. Jadi business agility itu hal yang penting. Kemudian tentu adalah customer satisfaction. Dalam hal ini digital experience. Nah, biasanya untuk dia bisa di-serve at least address 2 hal ini tidak mereka harus menggunakan cloud. Itu mungkin backgroundnya. Nah, jadi bahkan di sektor-sektor yang highly regulated ya, saya melihat penggunaan cloud ini seperti perbankan itu kan highly regulated. Saya melihat penggunaan cloud ini nggak bisa dihindari, baik itu yang sifatnya mungkin private cloud, public cloud atau hybrid cloud gitu ya. Bahkan nanti kita bicara edge ya, itu nggak bisa dihindari. Nah, bagaimana peran F5 ya untuk melihat ini? Nah, kita kan F5 ini sebagai company tentu di mana ada demand, tentu kita fokus kepada demand. R&D kita fokus kepada trend, kepada demand gitu ya. Dalam hal ini yang kita lihat adalah multi cloud ya dan edge ya. Jadi dua itu yang menjadi tren di tahun ke depan. Jadi hampir semua company yang punya strategi cloud, strateginya adalah multi cloud, meaning dia tidak rely on kepada satu cloud provider, tapi multi cloud ya, for many reasons lah. Mungkin dia mau menggunakan katakanlah feature capabilities dari satu cloud ya, dan menggunakan feature capability dari cloud yang lain, mungkin alasan komersial dan lain sebagainya. Tapi atau mungkin juga alasan data residensi dan sebagainya. Jadi biasanya strateginya adalah selalu multi cloud. Nah, kebayang sekarang ya, ketika saya sebagai company hanya punya satu data center, mungkin ada di RC, everything is easy karena semua akses ya ke service saya adalah berarti akses ke data center saya. Nah, sekarang aplikasi saya ya, services saya itu di deploy bukan hanya di satu tempat lagi, sudah nggak centralized tapi decentralized. Jadi multiple cloud ya, mungkin pakai cloud A, cloud B, cloud C gitu kan. Nah, kebayang ya, untuk meningkatkan service ya,
kemudian ada pressing demand juga ya untuk mendeploy aplikasi juga di edge, karena makin dekat dengan user berarti performance dari aplikasinya akan makin baik, operasionalnya akan lebih baik, mungkin biayanya pun akan lebih baik dengan workload distribusi tidak hanya di cloud tapi juga di edge ya. Jadi hal-hal seperti ini tentu akan menambah kompleksitas. Bayangkan kalau saya punya satu aplikasi yang dideploy di berbagai tempat. Nah, bagaimana aplikasi ini bisa bicara, bisa connected ya dari satu katakan environment ke environment yang lain. Bagaimana saya punya end-to-end visibility ya, sebab kalau saya tidak punya visibility maka saya akan kehilangan konteks security-nya juga. Nah, jadi sekarang aplikasi makin banyak, makin kompleks, infrastrukturnya juga makin kompleks, ya. Nah, makin susah dihandle. Ya. Nah, kita butuh satu katakanlah centralized management atau platform yang bisa mengadres hal ini secara bersamaan. Baik itu dari sisi connectivity, networking yang tadi kita omong, dari sisi application service-nya, maupun ya dari sisi security-nya, gitu kan. Nah, itu sebabnya kita sebagai F5 ya sangat confident karena kita di awal tahun sekitar Februari kita melaunch apa yang kita sebut sebagai F5 Distributed Cloud Services. So basically ini adalah SaaS, Unified SaaS Platform, di mana dalam satu platform kita address tadi semua konsep sudah cloud yang dari sisi networking-nya, dari sisi application services-nya, dari sisi security-nya, itu kita address dalam satu unified platform. Kebayang dulu mungkin untuk mengconnect ya satu aplikasi dengan aplikasi lain di environment yang berbeda mungkin butuh waktu minggu bulan ada delay malah ya, katanya dalam within minutes kita sekarang bisa pastikan aplikasinya bisa connected ya dalam environment yang berbeda-beda, dan juga at the same time kita bisa secure juga ya, kita bisa scale juga, kita scale aplikasinya. Nah, jadi dengan demikian kita cukup confidence karena solusi seperti ini kita mungkin termasuk yang pionir, yang belum. Dan mungkin Eva yang sudah bisa dibilang ya sudah belasan tahun dari Indonesia, jadi sudah tahu market pasar di Indonesia apa yang dibutuhkan ya. Dibandingkan yang perusahaan mungkin akan baru datang atau mungkin baru akan keluar memunculkan layanan ya. So dengan layanan ini bisa dibilang begini, ini yang saya suka ya. Pertama tadi kan salah satu problemnya kan adalah business agility ya. Jadi bagaimana dengan service ini maka untuk katakanlah mendeploy aplikasi itu menjadi sangat cepat. Jadi aplikasi itu time to marketnya itu bisa segera ya kan? Men-secure juga ya, bisa dibilang karena ini solusi kita ini juga bisa terintegrasi ya, mulai dari development dari aplikasinya ya sampai nanti operation dari aplikasinya itu menjadi seamless gitu kan. Nah, satu hal yang sangat menarik karena ini berbasis SaaS walaupun bisa diimplement secara on-premise juga ya, ini menjawab beberapa problem lain ya. Salah satu problem yang lain adalah misalkan human resources ya, cyber security skills. Nah, karena ini bentuknya SaaS, nah customer kita nggak perlu hire banyak tim ya, karena ini adalah SaaS model, kita yang provide teknologinya, provide platformnya ya, dan kita offer sebagai SaaS gitu kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tentu ini selalu up to date ya. Ya, itu salah satu benefit dari SaaS kan. Tapi yang lain juga adalah customer kami bisa memakai sesuai kebutuhan. Karena dia bisa mulai start small, sehingga ya kan kalau di luar sana risiko yang dari kecil nggak kalau bisa merugikan banyak ya. Betul. Dan ada persepsi security itu mahal. Sehingga dia punya akses terhadap
layanan kayak gini kan pasti mahal sekali Pak. Mahal gitu. Nah jadi tapi dengan layanan ini harusnya enggak. Ya, jadi kita memberi akses kepada berbagai macam company yang small, medium sampai large company untuk memiliki akses kepada security ya. Jadi ada satu term yang kita sebut democratized security ya. Jadi semua orang punya kesempatan ya? Untuk mereka bisa secure di era digital. Ini topiknya sebenarnya panjang banget ya, tapi well the closing statement apa yang F5 dalam waktu dekat akan hadirkan, dan mungkin well long termnya tadi kita udah tahu bakal banyak sekali yang layanan yang akan hadir dan bahkan dijaga sama F5 dalam waktu dekat. Apa yang akan F5 akan hadirkan Pak? Sebenarnya F5 mungkin ada apa-apa gitu. Mungkin gini, mungkin saya sedikit dalam konteks perbankan ya. Oke. Dalam konteks berarti memang lebih secure kan perbankan karena high profile di Indonesia gitu. Ya mungkin gini, sebenarnya kita segala sektor, cuman ketika kita bicara ini kan lebih karena konteks perbankan, akselerasi digital transformation di area perbankan ya. Jadi makanya mungkin pembicaraan saya banyak ke arah sektor perbankan. Nah, dalam konteks perbankan, salah satu yang juga sangat penting ketika kita bicara tentang security adalah bagaimana kita memitigasi fraud, mencegah fraud ya. Nah, tentu kalau kita bicara dalam konteks perbankan, dan ini sebenarnya bukan produk yang baru. Sebenarnya produk ini sendiri sudah ada dan running juga di platform F5 Distributed Cloud yang saya tadi sempat jelaskan. Nah, jadi ini adalah suatu platform yang menurut saya sangat canggih menggunakan AI dan machine learning. Jadi in brief ya, dalam bahasa yang sederhana, bayangkan ketika seorang bertransaksi melalui digital device, mungkin katakanlah mobile device, mungkin internet dan sebagainya. Nah, biasanya bagaimana platform ini bekerja, kita akan mengkolek ya ratusan signals. Ya, signalnya apa aja? Browser information, apa aja pluginsnya, apa jenisnya, apa rilisnya, ya. Nah, termasuk juga mungkin mobile device-nya apa ya, dan networknya seperti apa, HTTP header dan sebagainya. Nah, yang paling canggih sebenarnya adalah behavior-nya. Ya, jadi ini dilengkapi dengan behavior analysis juga. Misalkan ketika seorang menggunakan bot ya, maka bisa dilihat tuh, wah pergerakan kursornya kok lurus misalnya, random ya. Atau mungkin stroke key-nya itu kok cepet banget gitu kan, ngisi form kok cuma sekian 1-2 detik, padahal human biasanya butuh mungkin ya 1 menit. Kok ini ngisi username kok pakai cut and paste gitu, things like that ya. Jadi bayangkan ratusan signals yang kita collect ini kita akan pakai untuk mengadres 3 pertanyaan fundamental ya. Apa itu? Pertanyaan pertama adalah are you human? Nah, jadi dengan pertanyaan pertama ini kita kan bisa melihat, oh ini ternyata bot, oh ini ternyata human click farms ya. Di beberapa negara itu ada dikumpulin ratusan orang manusia untuk untuk menggunakan kredensial yang mungkin terkompromis dan dipakai untuk mencoba atau rekam online dan lain sebagainya. Jadi kita melihat dengan pertanyaan pertama tadi, are you human, kita bisa udah mengeliminate bot atau device army atau human conflicts tadi ya. Nanti yang pertanyaan pertama, signal yang kita collect, yang kita analisa dengan machine learning itu juga akan menjawab pertanyaan kedua, are you good or bad? Ya, gitu kan? Jadi kalau mungkin bot juga nggak semuanya jahat ya, ada juga bisnis yang menggunakan bot dalam bisnis mereka. Jadi pertanyaan kedua, are you good or bad? Nah, ini tentu akan mengeliminate bad actors, ya, fraudsters. Nah, terus niatan jahat udah ya, itu kita eliminate. Nah,
Sehingga yang nanti benar-benar bisa mengakses service adalah legitimate users. Nah, pertanyaan ketiga ini yang penting, ya, bagaimana kita mengeliminate friction. Karena biasa ya kalau kita masuk ke satu online service, ya, apa itu yang hubungannya dengan financial service dan sebagainya, kalau terlalu ribet kan susah. Iya. Apalagi kalau kita harus misalkan dikasih captcha dulu. Captcha-nya terlalu lama dan susah banget ya. Iya, kombinasi huruf. Iya. Mana traffic light, mana dia yang setengah. Oh itu ikut nggak nih ya? Things like that kan. Jadi apa yang tadinya tujuannya untuk membuat robot susah, manusia gampang, malah kebalik. Malah manusia yang susah, robotnya gampang kan. Jadi pertanyaan ketiga adalah, are you who you are? Are you truly who you are? Who you say you are? Kamu benar-benar ini enggak? Ya, benar. Kamu benar-benar siapa yang kamu sebut? Nah, kalau memang ini adalah saya bisa pastikan ini legitimate user, katakan Mas Adit ini yang akses, karena biasanya dia mengakses dari komputernya, saya sudah tahu komputernya apa, ya kan, dan dia mengakses dari komputer yang sama, saya udah pasti tahu dong bahwa ini adalah Mas Adit. Kenapa saya harus challenge dia dengan begitu banyak? So nanti akan benar-benar berevolusi mengetahui itu adalah legitimate user. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa mengeliminate friction. Nah, kalau frictionnya atau experience-nya seamless, kamu lebih suka gitu ya. Tapi tanpa menghilangkan sisi security-nya tadi. Jadi, nah teknologi ini ya khususnya di dunia perbankan sangat dibutuhkan, ya, terutama dengan menggunakan AI dan machine learning. Dan ini akan di-develop sama itu sebenarnya sudah. Ada beberapa klien kita di Indonesia yang sudah menggunakan service ini ya. Jadi kalau kita bicara dari sisi sophisticated attack ya, yang paling susah itu kan sebenarnya bukan yang attack yang banyak, mungkin attack yang sedikit ya, tapi cara sophisticated satu titik ya sebenarnya. Dan biasanya attack sophisticated ini tidak bisa ya diadres dengan katakanlah security protocol berbasis signature dan sebagainya. Harus menggunakan AI dan platform ini menggunakan AI. Jadi harapannya adalah tadi dengan kita mengeliminate ya fraud, bot, dan juga dengan kita mengeliminate friction ya, maka salah satu yang saya dicapai adalah experience ya, experience dari customer kita tetap terjaga, tidak apa-apa. Nah, layanan ini sudah tersedia ya, banyak dari customer di perbankan kami yang tertarik untuk mereview, mengevaluasi, mencoba ya, walaupun sudah ada juga. Jadi kalau kayak ngobrol kayak gitu kok panjang banget karena itu complicated thing dan ya Gizmo harus tahu lah kita akan mengulik hal-hal ini nggak cuma enterprise saja tapi juga memang basic infrastruktur, dan kita akan memberitahu kalau salah satu perusahaan Indonesia itu ini perusahaan Indonesia tuh. Perusahaan yang kita ada di Indonesia, tapi kita headquarternya itu di US. Yes, okay. But sudah belasan tahun di Indonesia. Even though sekarang sudah banyak bermunculan, F5 salah satu the oldest or the leading platform di Indonesia kan. Ya bisa bilang seperti itu. Ngobrolin soal kayak gini kayak nggak cukupnya cuma di podcast ya, mungkin di lain kesempatan saya bisa ngundang Pak Surung lagi, atau mungkin ada Gizmo Friends atau Gizmo akan menggunakan satu acara dan kita akan bikin event besar di situ dengan senang. Oke, gitu ya Gizmo Friends, obrolan di Gizmo Talk hari ini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nonton video ini di YouTube kami, dan juga main-main ke website di Gizmology
sama dengerin rekamannya via podcast di Spotify dan lain. Oke, gitu aja. Saya Aditya, sign off. Pak Surung. Thank you. Terima kasih. Gismo Friend. Sampai jumpa. Sampai jumpa.